Jangan takut untuk menghindarin yang namanya universitas atau kampus. Dan juga kuliah tuh menurut gue tempat nongkrong ya. Jujur tempat nongkrong. Sebenarnya kuliah itu gak begitu penting. Kuliah scam. Menurut gue scam. Kuliah 4 tahun tuh cuma buang-buang waktu aja. Kuliah tuh cuma pengangguran banyak gaya. Kuliah tuh cuma udah pengangguran aja. Ini mungkin ungkapan-ungkapan yang sering banget kita jumpai ya, di kolom komentar Reels, kolom komentar TikTok. Itu banyak banget kita temui di sosial media. Dan aku pribadi itu sering banget ngeliat tuh kayak rata-rata kasusnya mereka pamer kerjaan mereka gitu. Pamer income mereka, gaji mereka yang disamakan sama anak kuliah yang notabene-nya mereka itu cari ilmu gitu. Jadi kan ya memang beda tujuannya, yang satunya cari duit, yang satunya cari ilmu ya, walaupun pada akhirnya cari duit juga sih, tapi kan ya tujuan utamanya gitulah intinya lah ya. Dan yang aku pribadi sering banget lihat tuh yang banyak yang nyenggol tuh anak biasanya tuh. Mereka biasanya tuh ya anak pamer duit cash, pamer posisi mereka sambil suasana dengan teks-teks yang provokatif, yang padahal atasan mereka itu rata-rata kuliah semua. Rata-rata tuh kuliah semua. Kan ya kayak gimana gitu. Terus ada juga tuh yang bilang, aku memang gak kuliah, tapi aku bisa beli anak kuliahan 2 kali seminggu. Wah, itu udah masuk pelecehan sih kalau menurut gue. Dan bahkan ungkapan-ungkapan ini tuh udah sampai di level-level masyarakat desa, di grassroots. Ya, biasanya orang tua mereka tuh nggak punya histori pendidikan, bahkan sampai SMA pun nggak sampai gitu, cuma sampai SMP doang, SMP SD. Dan aku nggak mau kayak mendiskreditkan mereka ya, tapi kenyataannya di lapangan banyak tuh dari mereka tuh yang malah kayak mereka setuju sama ungkapan itu. Jadi anak-anak mereka juga jarang yang kuliah. Dan ini juga terjadi di masyarakat di tempat saya tinggal. Ya banyaklah kasusnya ya. Contohnya tuh kayak saya kan hidup cuma berdua nih ya sama mbah saya. Ya ada aja gitu yang bilang kayak niteni kalau bahasa Jawanya ya, nandai gitu kalau wah lihat nih ini anak kuliah, kalau gedenya pasti nggak jadi apa-apa. Karena mereka tuh patokannya strategi mereka 10 tahun, 20 tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi. Mereka tuh nganggapnya kalau orang-orang dulu kan ya cuma berdagang, bertani, bisa kaya raya, terus punya tanah gitu, yang penting rajin pasti kaya raya. Tapi kan nggak semuanya pengen di bidang itu. Ada yang bilang kayak, yang paling wow tuh ada bilang kayak gini, anak kuliah tuh nggak pasti berbakti sama orang tua. Nah itu kan hubungannya, itu kan nggak nyambung, itu kan nggak ada korelasinya, itu nggak jelas. Dan ini juga diperparah sama influencer gede tuh kayak inisialnya itu salah satunya tuh bilang kalau kuliah tuh cuma nongkrong dua, itu kata itu. Dan ya nggak ada salahnya. Tapi yang menurutku nggak bijak tuh ketika mereka tuh memanfaatkan attention span masyarakat Indonesia. Mereka tahu kalau masyarakat Indonesia tuh tingkat atensinya tuh cuma sama ikan koi, cuma 3 detik. Jadi mereka sebenarnya nggak mau bilang gitu ke publik. Utamanya tuh nggak mau bilang gitu. Tapi sebenarnya ada konteksnya di dalam itu. Di luar itu ya, ada konteksnya. Cuma mereka potong-potong aja tuh kalimat-kalimat provokatif
mereka distribusikan ke platform sosial media, lalu mereka bilangnya ya ini cuma attention game doang. Padahal mereka tahu, aku tahu kalau mereka tuh tahu sebenarnya kalau klip-klip yang mereka sebar tuh bisa berdampak lebih gede daripada itu. Tapi pertanyaannya, apakah memang kuliah tuh nggak ada gunanya? Menurut data BPS, pengangguran berlulusan pendidikan tinggi di Indonesia itu sekitar 1,85 juta orang. Dan penganggurannya itu sekitar 1,01 juta orang. Nah, jadi persentase penganggurannya tuh sekitar 54%. Setengahnya lebih itu pengangguran lulusan pendidikan tinggi itu ya. Sedangkan lulusan SD itu 59. Sedikit lebih tinggi daripada, ya nggak sedikit sih, lebih tinggi daripada lulusan sarjana. Lalu lulusan SMA itu sekitar 38% dari lulusannya ya, tingkat penganggurannya. Nah, kita lihat di sini, jadi apakah lulusan perguruan tinggi itu nanti akhirnya nganggur, sama-sama nganggur kayak lulusan SD? Kan nggak jauh beda tuh. Jadi apakah lulusan sarjana tuh S1 tuh sama dengan lulusan SD? Jawabannya nggak sesimpel itu. Itu tadi data yang parsial. Jadi kita nggak melihat secara holistiknya. Kalau kita melihat secara holistik, pengangguran Indonesia tuh sarjana cuma menyumbang sekitar 13% dari total pengangguran di Indonesia. Dan masyarakat Indonesia yang lulus sarjana itu cuma sekitar 10%. Jadi ini kan berdasarkan basis datanya yang sarjana ini kan lebih kecil daripada yang lainnya. Dan kalau dilihat lagi, lebih lebar lagi, yang menyumbang terbanyak itu didominasi oleh SMA ke bawah. Jadi sama-sama 1% nih ya, antara penganggurannya, tingkat pengangguran, persentase penganggurannya lulusan pendidikan tinggi sama lulusan SMA SMK gitu, sama-sama 1%. Tapi perbandingannya tuh kayak 1:3 gitu. Jadi satu orang pengangguran lulusan perguruan tinggi itu sama dengan 3 pengangguran lulusan SMA gitu. Jadi sebenarnya gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah persentase pengangguran 50% itu hal yang normal, hal yang wajar? Nyatanya hal ini tuh nggak wajar sebenarnya. Kalau kita lihat di Uni Eropa tuh tingkat rasio antara pengangguran sama lulusannya ya, di perguruan tinggi, tingkat perguruan tinggi itu sekitar 83%. Jadi 83% orang yang lulus kuliah tuh mereka pasti punya pekerjaan. Terus kayak di Inggris itu sekitar 88%. Lalu di Kanada itu sekitar 82%. Terus di OECD itu sekitar 72%. Nah, sebagian negara-negara ini memiliki rasio pengangguran dan lulusan yang lumayan tinggi gitu. Terus pertanyaannya, kenapa kita tidak gitu? Jawabannya ya kembali lagi, itu nggak sesimpel itu, nggak sesimpel cuma lapangan pekerjaan kita yang kecil, terus pekerja kita nggak kompeten. Itu sebenarnya jauh sebelumnya tuh akar masalahnya udah ada. Bayangin ya, mahasiswa elektro di sebuah kampus teknik elektro semester 3 itu dia nggak bisa nyelesain soal dasar V sama dengan I kali R, itu nggak bisa. Ada yang kayak gitu tuh ada. Sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, bahkan sebelum masuk ke perguruan tinggi, ada satu masalah klise sebenarnya. Cuma nggak pernah diselesain gitu. Masalah mencontek, budaya mencontek yang mengakar
dan bahkan sistematis. Jadi kita bayangin ada 2 orang nih ya di SMA. Yang satunya dia 3 tahun mencontek penuh, 3 tahun tuh cuma nyontek aja kerjanya. Jadi dia nggak paham mata pelajarannya sama sekali. Dia tuh mencontek secara efisien dan rapi gitu. Dan yang satunya ini siswa yang biasa-biasa aja. Ya termasuknya pinter lah ya. Cuma dia nggak mencontek, dia nggak apa ya, memang nggak pengen mencontek gitu, dia nggak pengen mencontek, dia jujur tuh lempeng aja tuh 3 tahun. Terus ketika masuk ke perguruan tinggi ya kita bisa nebak lah ya dari bahasan ini siapa yang masuk perguruan tinggi. Ya, yang nyontek itu tadi, yang satunya nggak bisa masuk perguruan tinggi karena kekurangan biaya. Sedih ya, tapi ya gini adanya. Tapi apakah ini memang salahnya si siswa yang mencontek tadi? Sebenarnya nggak sepenuhnya. Nanti kita akan jelasin lah ya di bab selanjutnya gitu. Selama 3 tahun di SMA, tuh nilai bukan jadi tanda kalau kita tuh berpikir. Cuma tanda kalau ya kita nilainya bagus saja. Itu nggak menjamin seorang siswa tuh logikanya main gitu. Karena mereka cuma ngincer nilainya aja, nggak ngincer pahamnya sebenarnya. Dan ini pun didukung gitu kadang sama lingkungan mereka gitu. Ada pasti di antara guru kalian tuh yang pernah bilang kayak gini, nyontek aja nggak apa-apa, yang penting nggak rame gitu. Lalu masuk di dunia perkuliahan ditambah lagi sama dihadapkan sama dosen-dosen yang communication skillnya tuh nol gitu. Salah satu pengalaman unik saya ya, pengalaman pribadi di kelas saya. Jadi saya kan kuliah di Malang, salah satu universitas, salah satu politeknik lah ya di Malang. Saya masuk di kelas internasional, yang bahkan masuk di kelas internasional pun ini nggak jelas nih standarnya apa nih, nggak ada concern dari mahasiswanya nih. Oh kamu mau tak masukin kelas internasional ya? Itu nggak ada, tiba-tiba masuk aja ke kelas internasional, dan di kelas internasional pasti ada bulenya. Logikanya kan gitu ya. Nah, pastinya nih ya seharusnya dosen tuh bisa ngomong Inggris kan. Tapi di kasus saya tuh ada yang enggak gitu. Sekarang ada bulenya ngomong pakai apa? Pakai bahasa Jawa gitu. Pakai bahasa Jawa. Wah, itu kan enggak masuk. Yuk, bagi kita yang penutur bahasa Jawa ya oke-oke aja. Tapi apa kita nggak mikir sama bulenya itu tadi? Belum lagi sama mahasiswa satu kelasnya yang mereka juga nggak bisa bahasa Inggris karena standarnya ini nggak jelas. Terus belum lagi masalah-masalah yang lain ya, yang masalah umum lah, kayak pergaulan bebas, mabuk, dugem. Aku yakin tuh anak-anak yang dugem tuh IPK-nya di bawah 3 tuh pasti. Kebanyakan tuh pasti di bawah 3. Kalaupun 4 pun nggak paham materi itu. Dan nyemplung ke dunia kerja juga ya gimana ya, apakah ini salah mereka, apakah ini salah dosen, apakah ini salah mahasiswanya? Ya, sebenarnya enggak. Ada akar masalah yang kita nggak pernah tanggapi secara serius, cuma disentil-sentil aja nih, nggak pernah tanggapi secara serius. Jadi apa sih akar masalah dari bab 2 dan bab 1 tadi? Masalah pengangguran dan masalah kehidupan mahasiswa yang amburadul. Kalau kita tarik ke belakang lagi, apa jawabannya? Tersesat. 84% mahasiswa itu salah jurusan. Kita bayangin loh, 84%. Itu berarti kalau 10 orang di ruangan tuh, itu 9-nya tuh salah jurusan berarti. Cuma 1 yang memang minat sama jurusannya gitu. Ya, kalau ngomongin pengangguran yang lebih dari 54% kalau dilihat ya wajar aja kalau. Bahkan
dari awalnya mereka udah salah jurusan, mereka udah nggak happy untuk menempuh pendidikan tuh, mereka udah nggak passion lagi. Bukannya nggak happy ya, karena kadang kalau passion kan mau kita happy mau enggak pasti kita lakuin. Ini udah di tingkatnya udah nggak passion lagi, mereka cuma yang penting lulus aja udah. Mereka nanti jadinya kayak gitu, mahasiswa kayak tipikal kayak gitu. Dan apakah saya salah satunya? Ya dulu ya. Kenapa sebenarnya salah jurusan ini bisa terjadi? Ini sebenarnya masalah yang bisa kita tarik di SMA. Jadi ya benar ya kata Bang Ferry Irwandi, kita tuh sebenarnya harusnya ngerombak semuanya. Bukan cuma di pendidikan tinggi aja gitu. Jadi Bang Ferry Irwandi itu kayaknya kalau buat SMA, SMP juga bagus tuh sebenarnya. Jadi satu paket gitu. Nah, masalahnya tuh ketika di SMA, kita 3 tahun tuh cuma ngincer nilai aja. Kita nggak ada diberi waktu buat eksplorasi. Mau kemana sih kita selanjutnya di hidup ini? Apa sih yang mau kita lakukan di 20-30 tahun lagi? Apa sih yang kita bener-bener klop gitu? Itu kita nggak dikasih waktu. Itu yang menjadikan mahasiswa yang nyontek ini ya, 3 tahun full nyontek ini, ya karena memang diwajibkan kayak gitu. Kalau nggak gitu dia nggak bisa masuk kuliah. Dia tuh cuma ngincer nilainya aja. Dia nggak ada waktu buat melajarin apa yang dia suka, buat eksplor dulu, apa sih yang aku suka tuh nggak ada. Nanti ketika di kelas 3 tuh, di kelas-kelas akhir baru mereka kacau sendiri. Wah, aku mau di jurusan apa, mau gini. Yang waktunya persiapan mereka tuh sangat sebentar. Dan pastinya keputusan mereka juga belum mateng ya. Mereka cuma tahunya tuh apa yang mereka pilih itu cuma dari namanya aja gitu. Dan kadang namanya pun ada banyak. Nah, ini kan menyebabkan efek domino. Yang hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya di bab 2 tadi. Hidup mereka pada saat perkuliahan tuh kayak gitu nanti. Terus nanti hasil akhirnya lagi, next step-nya pengangguran. Ya inilah ya yang bakal menghasilkan pengangguran terdidik. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi akar masalahnya tuh di sini. Lalu solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah kuliah tanpa penjurusan di tahun pertama. Menurut aku itu adalah solusi yang bisa jadi salah satu solusi terbaik buat masalah pendidikan saat ini. Jadi mahasiswa di tahun pertama akan dikasih kebebasan buat kalian masuk kelas apa aja, mau belajar apa aja, itu terserah. Ya, khususnya di semester 1. Nanti di semester 2-nya mungkin bisalah kita dijurusin kemana gitu. Nah, nanti di tahun kedua mereka baru akan menuju ke lebih advance lagi. Jadi ketika di tahun pertama mereka bebas mau ngikutin kelas apa aja. Nanti di tahun keduanya mereka akan mengikuti asesmen, dan asesmen itu sesuai dengan jurusan yang mereka pilih gitu. Jadi nggak ada lagi tuh ungkapan-ungkapan kayak ikan disuruh manjat pohon kelapa tuh udah nggak ada lagi tuh ungkapan kayak gitu. Karena nanti asesmennya sesuai dengan jurusan apa yang mau mereka masuk, yang sudah ditentukan dari awal mereka masuk kuliah gitu, masuk ke kelas-kelas itu tadi. Dan nanti juga bisa ada kayak kelompok-kelompok belajarnya. Jadi terus nanti ada mentor-mentornya sendiri. Jadi mahasiswa bebas memilih mentor yang mereka sukai. Tujuannya apa? Tujuannya ya nggak jauh-jauh untuk mengenali diri mereka, mengenali lingkungan kampus mereka, mengenali apa yang akan mereka lakukan 4 tahun, 3 tahun ke depan tuh tujuannya tuh itu. Karena kuliah nggak happy
akhirnya mereka dugem lah, yang mabuk lah, yang apalah. Nggak ada, mereka akan suka sama apa yang mereka pilih. Lalu sistem penerimaan inklusif. Jadi ketika mereka masuk kuliah itu nggak berdasarkan ujian yang disamaratakan gitu. Wah, harus matematikanya segini, harus segini, harus ini segini. Enggak, mereka bebas masuk ke perkuliahan dengan background apapun, dengan level ekonomi apapun. Nah, tapi ketika mereka masuk ke level 2, nah mereka baru menjalani yang sesungguhnya gitu. Jadi masuknya gampang, tapi keluarnya belum tentu bisa. Dan ini juga sebenarnya udah kayaknya dijelasin sama Mas Ferry Irwandi sama Mas Sabda juga ya. Untuk studi kasusnya tuh kayak di Yale Nash College di Singapura, walaupun sekarang udah nggak ada ya programnya karena kebijakan nasional. Terus yang kedua ada di Minerva University Amerika Serikat. Itu studi kasusnya ya buat solusi ini. Dan mungkin itu aja yang bisa saya tawarkan kali ini. Dan semoga video ini bisa sampai ke Mas Ferry Irwandi. Dan semoga video ini juga rame biar saya dapat AdSense. Kalau saya dapat AdSense, pasti aku sama Tommy ini pasti buat lagi video lagi yang seru-seru lagi. Karena mahal Pak, tenan. Iki sakmene iki 100.000 lho 6 jam. 112 Pak, tenan. Aku budget pelajar masalahnya. Guys, boh.